Miris, ayah Ahmad Zoni tidak tahu Ahmad Zoni kembali ditangkap. Mau sampai kapan kabar ini akan disembunyikan? Penangkapan Ahmad Zoni untuk ketiga kalinya atas kasus narkoba ternyata belum diketahui oleh ayahnya, Suhendri Zoni Al-Rufi. Ahmad Zoni sengaja meminta pihak terkait untuk tidak memberitahu sang ayah yang sedang jatuh sakit. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ahmad Zoni, John Matias, dalam tayangan Intens Investigasi. Udah ada komunikasi nggak sih bang Pak Ahmad sama buat saya? Tapi kalau pihak keluarga gimana bang? Pihak keluarga dari Ahmad? Ya mungkin udah tahu. Cuma rencana saya mungkin. Kapan mungkin bang rencananya bang? Ya di sini. Ada harapan nggak sih Menurut John Matias, pihaknya belum memberitahu kasus yang menjerat Ahmad kepada keluarga. Dia khawatir kondisi ayah Ahmad Zoni makin menurun akibat kabar mengejutkan tentang si buah hati. Diketahui Ahmad Zoni telah 3 kali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Suami Irish Bella itu diciduk aparat pada tahun 2017 silam, lalu Maret 2023, dan saat ini tanggal 12 Desember 2023 lalu. Sementara itu, Ahmad Zoni kini harus menerima gugatan cerai yang dilayangkan oleh Irish Bella ke Pengadilan Agama Depok. Proses cerai Ahmad Zoni dan Irish Bella hingga sekarang masih terus bergulir. dari Ibel sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, kalau Mbak Iris sih sebenarnya karena sudah lama pisah rumah ya, jadi memang tidak tahu ya tentang berita penangkapan tersebut ya. Tapi memang ini adalah bagian dari salah satu alasan ya untuk perceraian ya dari Mbak Iris sendiri, adalah salah satunya itu ya terkait dengan penggunaan narkoba, dan akhirnya jadi relevan ya dengan kejadian penangkapan ini gitu, seperti itu sih. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak bicara tentang penangkapannya karena saya juga nggak tahu ya, beritanya baru tahu tadi aja gitu. Kalau Iris sendiri tahu kabar Ahmad ditangkap itu kapan Bu? Persisnya semalam atau tadi? Kalau Mbak Iris sih kayaknya belum saya nggak tahu ya kapan tahunya ya, tapi memang karena memang Mbak Iris nggak tahu apa-apa karena memang sudah pisah rumah tadi ya, sudah pisah rumahnya sudah lama, jadi nggak tahu aktivitas yang dilakukan oleh suaminya itu, nggak tahu. Kaget atau shock masih pasti? Atau emang karena udah pernah kejadian 2 kali jadi kayak biasa aja atau gimana? Nah kalau kaget saya kan nggak lihat persis ya kagetnya atau gimana, itu kan perasaannya Mbak Iris sendiri ya, tapi yang pasti prihatin lah pasti dengan adanya kejadian seperti ini gitu. Tapi sempat menghubungi ibu atau? Enggak sih, kalau terkait ini kan memang ini baru banget ya, saya juga baru tahu ya. Jadi memang ini nanti kaitannya dengan kasus perceraian aja, jadi memang tidak untuk fokus yang penangkapan ya, karena memang karena Mbak Iris sendiri memang
belum menyampaikan secara ini ya, secara resmi atau konfirmasi ke kami terkait adanya penangkapan ini. Berarti belum ada komunikasi sama Mbak Iris terkait penangkapan tadi? Ya, belum ada. Jadi memang ya baru dikasih tahu ini aja, memang ada sih penangkapan, tapi Mbak Iris sendiri saya nggak tahu kondisinya bagaimana ya pada saat itu. Pada intinya Amar menyesal ya. Saya jelaskan juga sama dia kalau saya tadi bukan Amar sebelumnya, justru saya yang lebih pantas kecewa. Dia malu juga menurunkan saya. Kemarin kebetulan pagi jam 8 dia telepon saya. Langsung saya panggil. Menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga sudah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi tuh saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anak. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Dan juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya.